Kita masuk ke materi selanjutnya pada mata kuliah rangkaian listrik, yaitu mengenai tahanan jenis, daya hantar dan daya hantar jenis, serta pengaruh temperatur pada tahanan. Ini masih ada kaitannya dengan tahanan yang kita bahas sebelumnya, dimana kita tahu bahwa tahanan itu simbolnya adalah R. Nah, simbol tahanan adalah R, atau yang kita bahas kemarin itu resistance tahanannya, tahanan atau hambatan. Nah, kemudian dalam sebuah tahanan atau hambatan, ini tahanan ini fungsinya menahan aliran arus listrik dalam suatu rangkaian. Nah, kemudian apa saja parameter-parameter yang menentukan nilai suatu tahanan, ya. Nah, parameternya apa saja? Yang pertama itu kita kenal dengan tahanan jenis, kemudian daya hantar, dan lagi daya hantar jenis, dan juga bagaimana suhu atau temperatur mempengaruhi nilai pada tahanan. Selanjutnya, nah, kita lihat dulu mengenai tahanan jenis, ya. Tahanan jenis yang pertama nih. Apa itu tahanan jenis? Nah, tahanan jenis juga dikenal dengan istilah resistivitas, yaitu kemampuan suatu bahan, ya, artinya ini bahan yang berfungsi sebagai tahanan, ya, bahan atau medium untuk menghambat arus listrik. Nah, kemampuan bahannya, jadi beda bahan, beda nilai resistivitasnya. Misalnya bahannya karbon, itu berbeda tahanan jenisnya dengan bahan yang berasal dari mika dan sebagainya. Selanjutnya, nah, dalam dunia elektronika atau rangkaian listrik, bahwa tahanan jenis itu secara analisis mempunyai simbol dan satuan. Nah, simbol dan satuan tahanan jenis itu seperti apa? Nah, simbolnya itu adalah rho, ya. Jadi rho itu simbol yang berbentuk huruf P. Nah, jadi dinamakan rho. Satuannya ohm meter, ya. Nah, ini tinggal meternya nih. Ohm meter. Nah, berikut daftar tabel bahan dan tahanan jenisnya. Nah, ini macam-macam bahan dan nilai tahanan jenis atau hambatan jenis dalam ohm meter. Kita lihat di sini ada bahan konduktor, semikonduktor, dan isolator. Nah, jadi karena kita tahu bahwa bahan listrik itu terbagi 3, konduktor, isolator, dan semikonduktor. Nah, nilai tahanan jenis itu yang paling bagus adalah logamnya. Artinya bagus, maksudnya bagus itu di sini nilai yang paling kecil sehingga arusnya bisa lewat. Tapi kalau kita membutuhkan nilai yang besar, maka kita pakai bahan konduktor yang bersifat
isolator ya. Nah, kita tahu bahwa tahanan jenis itu menentukan berapa nilai tahanan atau hambatan dari suatu rangkaian listrik. Jadi saling berkaitannya, tahanan dengan tahanan jenis saling berkaitan. Nah, bagaimana kaitannya atau hubungannya? Nah, kita lihat seperti rumus di bawah ini. Kita lihat R itu adalah tahanan. R itu tahanan, kemudian rho tahanan jenis, L adalah panjang hambatan atau bahannya ya, bahan digunakan, kemudian A adalah luas bahan. Nah, jadi untuk menentukan R berbanding lurus dengan hambatan jenisnya atau tahanan jenisnya. Ini nilai tahanan berbanding lurus dengan rho atau tahanan jenis. Nah, artinya apa? Artinya kalau semakin besar rho-nya, maka R-nya juga akan semakin besar. Ya, semakin kecil nilai tahanan jenisnya, maka nilai hambatan dari bahan tersebut juga semakin kecil. Nah, kita lihat di sini R itu tahanan atau hambatan, satuannya ohm. Nah, ini secara rangkaian listrik ya. R itu bisa dicari juga dengan rumus yang ini. R sama dengan V bagi I secara rangkaian listrik. Tapi secara bahan R sama dengan rho L per A. Ini dia. Nah, kalau secara bahan rumusnya yang ini. Secara rangkaian listrik rumusnya yang ini ya. Nah, untuk rangkaian listrik, V itu tegangan listrik, satuannya volt, tegangan listrik atau beda potensial, kemudian I arus listrik dalam ampere, kemudian rho tahanan jenis ya, atau resistivitas, satuannya ohm meter, L adalah panjang bahan ya atau penghantar, kemudian A luas penghantar. Ya, sebenarnya ini bukan penghantar tapi bahan ya. Penghantar atau bahan resistornya. Oke. Ya, kalau dia bersifat resistor itu bahan resistornya kalau dia sebagai beban. Tapi kalau dia sebagai penghantar maka dia itu panjang penghantar. Selanjutnya, nah ini contoh perhitungannya, soal perhitungan resistivitas. Contoh soalnya, hitunglah tahanan suatu kawat tembaga yang panjangnya 20 meter dengan diameter 0,5 mm. Dari soal ini bisa kita lihat bahwa yang diketahui adalah secara sifat bahan nih, bukan secara listrik nih. Nah, berarti solusinya bagaimana? Kita lihat L sama dengan 20 meter ya, panjang kawatnya 20 meter, berarti L 20, kemudian diameter 0,5 mm. Nah, ini kita rubah dulu ke dalam meter ya, menjadi 5 kali 10 pangkat min 4 meter. Nah, kalau diameternya 0,5 berarti jari-jarinya adalah setengah dari diameter, 2,5 kali 10 min 4 meter. Pertanyaannya berapa nilai R dalam ohm ya. Maka kita cari ya nilai R-nya. R adalah rho kali L per A. L-nya diketahui, A-nya belum. Jadi yang baru diketahui hanya satu, yang L. Maka kita lihat soalnya tadi adalah kawat tembaga.
Nah, kita lihat di tabel yang tadi. Kawat tembaga berapa nilainya? Nah, tembaga nilainya adalah 1,68 kali 10 pangkat min 8 untuk nilai tahanan jenisnya. Nah, ini dia 1,68 kali 10 pangkat min 8. Kemudian apalagi yang belum kita ketahui, ini sudah kita ketahui. Kita cari A-nya lagi. Luas pengantar. Luas pengantar. Ya, pengantar itu kan berbentuk lingkaran. Maka luasnya adalah pi R kuadrat. Nah, pi-nya 3,14, R-nya tadi jari-jari 2,5 kali 10 min 4 dikuadratkan. Maka menjadi 19,625 kali 10 pangkat min 8 meter kuadrat ya, karena luas. Kemudian kita masukkan ke rumus yang ini. R sama dengan rho L per A. Nah, kita masukkan rho-nya tadi 1,68, L-nya 20 per A. Ya, A-nya 19,625. Maka didapatkan hasilnya 1,17 ohm. Kemudian daya hantar dan daya hantar jenis. Nah, kalau tadi sudah tahanan jenis, jadi kita kenal tahanan, satuan apa? Simbolnya R, tahanan. Kemudian tahanan jenis simbolnya R. Kemudian ada lagi namanya daya hantar dan daya hantar jenis. Nah, apa itu daya hantar? Daya hantar itu juga kita kenal dengan konduktansi ya. Konduktor kan sifatnya menghantar. Maka sifat menghantarnya atau daya hantarnya itu konduktansi. Ya, dinyatakan sebagai kemampuan suatu penghantar maupun beban listrik dalam melewatkan arus listrik. Nah, jadi dia kebalikan dari hambatan ya. Kalau hambatan dia menghambat arus listrik. Kalau konduktansi kemampuan dia untuk melewatkan arus listrik. Jadi merupakan kebalikan dari resistansi. Tahanan atau hambatan. Nah, simbolnya adalah G. Simbol konduktansi itu adalah G, satuannya mho. Ya, jadi kebalikan dari ohm itu mho ya. Nah, karena dia kebalikan dari tahanan atau resistansi, maka rumusnya juga menjadi G sama dengan 1 per resistansi. Kebalikan dari resistansi ya, 1 per R. Di sini kita lihat bahwa semakin besar nilai tahanan, maka nilai G-nya semakin kecil. Ya, kalau nilai pembaginya besar, tentu nilai hasilnya kecil. Dan sebaliknya. Kemudian daya hantar jenis. Nah, tadi ada daya hantar, sekarang ada daya hantar jenis. Daya hantar jenis ini juga kebalikan dari tahanan jenis ya. Jadi kalau ada jenis di belakangnya berarti dia kebalikan dari jenis yang lain. Ya, tadi daya hambat jenis atau daya tahanan jenis tadi artinya menahan ya, jenis yang menahan, sekarang jenis yang menghantar. Nah, simbolnya apa? Simbolnya adalah tau. Ya, tau seperti huruf T ini. Satuannya ya kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi dari tahanan jenis, kalau tahanan jenis tadi adalah ohm meter. Sekarang dia dibalik jadi mho meter. Nah, karena ini kita substitusikan ya. Nilai G-nya tadi G sama dengan berapa tadi G? 1 per R ya. Nah, terus apa lagi? R adalah 1 per R apa tadi? Rho L per A. Maka G sama dengan
Kita naikkan ke atas, A kali L, A per rho kali L. Kemudian 1/L ini tadi ya, kalau kita pisah nih 1/L itu menjadi tau atau daya hantar jenis kali A bagi L. Kemudian ternyata nilai tahanan ya, nilai R, ya tahanan tadi adalah bahan yang menghambat arus listrik ya, itu dipengaruhi juga oleh perubahan suhu ya, perubahan suhu bahan tersebut. Nah rumusnya apa? Rumusnya RT sama dengan R0 kali 1 tambah alfa delta T. RT adalah nilai tahanan setelah perubahan suhu. Setelah terjadi perubahan suhu, nilai tahanannya berapa? Satuannya ohm. Kemudian R0 nilai tahanan sebelum perubahan suhu. Alfa adalah koefisien suhu bahan. Jadi bahan itu punya koefisien yang berbeda-beda berdasarkan pengaruh suhunya. Sementara delta T itu adalah perubahan suhu. Jadi kalau dia berubah dari 25 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius, maka delta T-nya adalah 30 derajat Celcius. Kita lihat sini contoh soalnya ya. Nilai satu tahanan yang terbuat dari tembaga pada suhu kamar berarti T berapa ini? T0 ya. T0 suhu awal. Suhu awal atau suhu kamar 20 derajat Celcius. Nilai R0-nya berapa? 0,625 ohm. Nah, jika koefisien temperatur tembaga, jika di bahannya tembaga ya, berarti alfanya 0,004. Nah, berapa nilai tahanan tersebut? Ketika T-nya sama dengan 50 derajat Celcius. Nah, kita masukkan rumusnya. Masukkan rumus RT R0 kali 1 tambah alfa kali delta T. Nah, kita lihat dulu R0-nya 0,625. 1 tambah alfa 0,004 kali delta T sama dengan 30 derajat. Dari 50 derajat kurang 20 derajat. Nah, dengan 30 derajat. Nah, kali 30. Nah, dengan berapa? 0,7 ohm. Nah, itulah tadi materi mengenai tahanan jenis, daya hantar jenis, dan pengaruh suhu pada tahanan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.